Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita kembali belajar lagi ya. Kaifa halukum? Insyaallah bi khair wa afiyah ya. Ustazah juga bi khair wa afiyah. Tetap jaga kesehatan ya Mbak ya. Alhamdulillah kita sudah menjalankan PTS kemarin. Dan alhamdulillah semoga Ustazah doakan teman-teman semuanya mendapatkan hasil yang terbaik. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar kembali. Waktunya sekarang kita untuk belajar fikih. Dan untuk materi hari ini adalah jenis-jenis salat sunnah selain rawatib. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum kita mulai belajar salat sunnah selain rawatib, mari kita ulang sebentar ya. Kita review dulu pelajaran kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang sholat sunnah rawatib. Ada yang masih ingat apa itu sholat sunnah rawatib? Nah, sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sudah ya, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Nah, sholat sunnah rawatib ini hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Selain itu teman-teman, sholat sunnah rawatib ini juga dibagi dua loh. Yang pertama sholat sunnah qobliyah dan yang kedua sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah qobliyah yaitu sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat wajib. Tapi kalau ba'diyah, sholat sunnah rawatib yang dilakukan sesudah sholat wajib. Nah, teman-teman sudah ingat kan? Sekarang mari kita lanjutkan pembelajarannya ya. Kita akan belajar mengenai sholat sunnah selain rawatib. Ada yang tahu apa saja sholat sunnah selain rawatib? Iya, sholat sunnah selain rawatib ini banyak sekali ya teman-teman. Dan ada beberapa yang akan kita pelajari. Salah satunya yaitu sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, sholat tahajud, sholat witir, ada juga sholat duha, sholat tarawih, dan sholat tahiyatul masjid. Nah, sekarang kita belajar tentang sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha ini teman-teman terdiri dari 2 rakaat dan dilakukan setelah sholat subuh. Sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha juga dilaksanakan secara berjamaah dan diikuti oleh khutbah. Ingat-ingat ya, sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha ada 2 rakaat, dilaksanakan setelah subuh, dilakukan secara berjamaah, dan diikuti khutbah. Selain itu ada juga sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud ini dilaksanakan setelah sholat isya atau sepertiga malam. Sholat tahajud ini teman-teman dilakukan sendiri dan biasanya minimal dilakukan 2 rakaat ya. Sholat witir. Nah, untuk sholat witir ini teman-teman, witir sendiri artinya ganjil. Jadi maksudnya jumlah rakaat dalam sholat witir ini harus ganjil. Nah, seperti 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, atau 7 rakaat, dan seterusnya. Yang penting bilangannya ganjil. Nah, sholat witir ini dikerjakan sebelum tidur atau setelah sholat tahajud ya. Sholat witir adalah penutup untuk sholat sunnah. Nah, ya selanjutnya ada sholat duha. Insya Allah teman-teman sudah tahu ya apa itu sholat duha. Masih tetap dijalankan kan di rumah sholat duhanya? Jangan sampai ketinggalan ya sholat duhanya. Nah teman-teman, sholat duha ini dilaksanakan saat tinggi matahari, sepenggalan hingga sebelum tengah hari. Sholat duha ini terdiri dari 2 rakaat atau lebih ya. Selanjutnya sholat tarawih. Insya Allah kita akan melaksanakan sholat tarawih ya sebentar lagi. Sholat tarawih ini hanya kita laksanakan ketika
bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih ini adanya pada bulan Ramadan dan dilaksanakan setelah sholat Isya. Sholat tarawih ini jumlah rakaatnya ada 8 rakaat. Dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi ada 4 kali salamnya nanti. Sholat yang selanjutnya adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini terdiri dari 2 rakaat ya teman-teman. Dan sholat tahiyatul masjid ini dilaksanakan setiap masuk masjid. Ketika teman-teman mau masuk masjid, nah sudah di masjid, silakan melaksanakan 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Nah, untuk tugas hari ini teman-teman, silakan ya teman-teman laksanakan salah satu sholat sunnah selain rawatib. Boleh sholat duha, boleh sholat tahajud, boleh sholat apalagi ya tadi sholat sunat, sholat idul fitri belum ya teman-teman ya. Silakan dilaksanakan sholat duha atau sholat tahajudnya boleh dilaksanakan. Nah, jangan lupa dipraktikkan dan dibiasakan ya. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga teman-teman selalu istiqomah dalam menjalankan sholat sunnah ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum.